Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ibu-ibu, alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu lagi di rumah Ibu Sumarni. Alhamdulillah dalam keadaan sehat semua ibu ya. Ya, hari ini seperti biasa kita akan melakukan pertemuan P2K2 seperti biasanya. Materi yang bulan kemarin ibu-ibu masih ingat? Iya betul. Tentang apa Bu? Disabilitas. Nah, siapa salah satu dari 40 nggak sampai ya Bu ya, 25 orang yang hadir ini yang masih ingat pengertian disabilitas? Apa Bu, silahkan? Oh iya, bagus sekali jawabannya Ibu. Disabilitas itu adalah orang-orang yang memiliki keterbatasan mental maupun fisik gitu Bu ya, sehingga dalam berinteraksi dengan lingkungannya mereka lebih terbatas daripada kita yang normal ini. Terima kasih Ibu. Nah, hari ini kita akan bermain. Iya, datang-datang kita sudah bermain. Tadi ibu-ibu sudah saya bagikan kertas semua. Sudah pegang semua kertasnya? Sudah. Bawa pulpen ya Bu ya. Nah, silahkan. Permainan ini saya kasih nama permainan perbedaan dan persamaan. Silahkan ibu-ibu tuliskan. Gampang sekali. Saya hanya akan bertanya makanan kesukaan ibu-ibu. Satu aja, silahkan. Saya kasih waktu 1 menit untuk menuliskan makanan kesukaan ibu-ibu. Silahkan. Sudah selesai? Sudah Bu? Iya, cepat. Oh, sebelah sini belum, karena banyak, jadi bingung ya Bu ya. Ya silahkan, sudah selesai, tolong diangkat Bu. Diangkat, biar temennya bisa baca. Ya, boleh diputerin biar temennya semua bisa baca. Nah, Ibu silahkan lihat di sekeliling Ibu. Lihat, siapa yang makanan kesukaannya sama dengan Ibu? Bergabung, silahkan bergabung. Saya lihat di sini ada bakso, mie ayam, soto, sate. Ya, silahkan bergabung Bu, silahkan bergabung. Saya mau lihat yang mana nih yang menang, yang paling banyak penggemarnya. Oh ya, alhamdulillah. Ternyata kelompok yang menang kelompok bakso. Kita kasih tepuk tangan kepada kelompok bakso. Kelompok bakso ada 9 orang yang suka. Disusul oleh yang kedua kelompok mie ayam, ada 6 orang. Di sini ada kelompok sate, ada kelompok soto. Yang terakhir ini yang paling sendirian ini Ibu Dewi. Ibu Dewi sendirian suka makan nasi rawon. Nah, silahkan Ibu lihat. Nah, seperti gimana Bu perasaan Ibu? Ternyata dari segi makanan kesukaan aja manusia ini beragam ya Bu ya. Suka soto, sate, bakso. Ada Ibu Dewi yang sendirian suka makan nasi rawon. Nah, itulah manusia ya Bu ya, kita semua mempunyai persamaan dan perbedaan. Misalnya persamaannya saya sama Ibu semua sama-sama wanita. Tapi walaupun kita sama, kita juga punya perbedaan dari makanan kesukaan. Kalau saya sukanya sate Padang Bu, makanan kesukaannya. Nah, kita beda. Seperti itu tadi Ibu. Berbeda dengan tetangga Ibu sebelah. Walaupun nih Ibu Dewi sama Ibu Sita ini akrab banget, saya lihat kemana-mana jalan berdua, ternyata makanan kesukaannya pun berbeda. Seperti itulah keberagaman manusia Bu. Tidak ada manusia, coba Ibu bayangkan kalau manusia semuanya sama, seragam. Bagaimana dengan dunia ini? Kurang seru ya Bu ya. Kurang rame rasanya. Masa semua orang masak hari ini masak jengkol semua. Kasihan nanti polusi udara. Alhamdulillah karena manusia beragam, jadi berbeda-beda. Nah, seperti itu juga Bu, saudara-saudara kita yang disabilitas itu sebenarnya sama dengan kita, sama manusia, hanya dia sedikit berbeda dengan kita. Jadi sebenarnya sama, kita harus memperlakukan mereka juga sama. Gitu Ibu ya. Lalu yang kedua, kita mau main lagi nih Bu. Saya di sini sudah menyiapkan. Oke Bu-ibu, saya punya 2 kertas yang sudah saya kasih tanda. Yang satu tanda silang dan yang satu tanda checklist. Ini nanti akan saya pasang di lantai depan ya Bu ya. Di sebelah kanan nanti akan saya pasang yang tanda checklist, yang di sebelah kiri yang tanda silang. Nanti akan saya bacakan beberapa pernyataan. Nah, apabila pernyataan yang saya bacakan nanti menurut ibu-ibu baik atau bagus, silahkan ibu-ibu berdiri di atas yang tanda checklist ya Bu ya, di sebelah kanan ruangan. Apabila ibu-ibu nanti menurut ibu pernyataan yang saya bacakan ini tidak baik, silahkan ibu-ibu berdiri di atas tanda silang atau di sebelah kiri ruangan ini.
gitu maksudnya ibu ya. Nanti kalau pernyataan saya baik, silahkan ibu lari ke sebelah kanan, berdiri di atas tanda checklist. Jika pernyataan yang saya sebutkan nanti salah atau tidak baik, silahkan ibu berdiri di sebelah kiri ruangan di atas tanda sila. Mengerti ibu ya? Silahkan nanti saya letakkan dulu, habis itu kita akan mulai bermain. Oke, saya mulai bacakan. Ibu-ibu silahkan konsentrasi. Silahkan konsentrasi. Yang pertama, anak disabilitas tidak perlu sekolah karena akan kesulitan ketika belajar dan di sekolah. Ayo bu, lari bu, lari bu. Iya, semuanya lari ke tanda checklist. Kenapa bu? Menurut ibu? Oh iya, anak disabilitas juga mereka berhak untuk sekolah. Ada sekolah khususnya ya bu ya. Oke, yang kedua, konsentrasi bu, jangan berpindah dulu. Kalau memang nanti masih betul, ibu boleh stay di situ. Kalau enggak, ibu pindah. Yang kedua, penyandang disabilitas harus cukup gizi. Ya, lari semua. Jadi menurut ibu, penyandang disabilitas juga harus dicukupkan 4 sehat 5 sempurnanya ya bu ya. Iya, jadi walaupun mereka cacat, kenapa bu? Oh, harus tetap dikasih vitamin, susu dibelikan. Iya. Jadi kalau sakit juga merepotkan kita yang sehat. Pernyataan yang ketiga, ibu boleh tidak berpindah tempat. Anak tunanetra tidak akan bisa membaca, jadi tidak perlu sekolah. Wih, lari semua. Jadi menurut ibu tunanetra tetap gimana bu? Silakan. Oh iya, tunanetra tetap harus sekolah. Bagus ibu. Yang keempat, anak tunawicara perlu sering diajak untuk bicara. Iya. Kenapa bu perlu sering ajak bicara menurut ibu? Tadi ibu lari ke tempat yang checklist. Iya, mereka juga perlu diperhatikan supaya mereka merasa bahwa mereka itu memang ada. Gitu bu ya. Selanjutnya, jika sakit, penyandang disabilitas tidak perlu dibawa ke rumah sakit. Iya, perlu bu. Kenapa semuanya perlu? Iya, kita nggak bisa merawatnya sendiri di rumah ya bu ya. Mereka juga mempunyai hak untuk mendapatkan layanan kesehatan. Yang keenam, anak-anak yang memakai kursi roda tidak perlu bermain dengan temannya karena dia sulit berjalan. Yakin nih nggak ada yang pindah? Oh, iya, berarti benar ya bu ya. Kenapa bu? Emang diajak main juga bu? Iya betul. Ada permainan-permainan yang walaupun dia ada kasih di kursi roda masih bisa ikut gitu bu ya, maksudnya ya. Masih tetap harus diajak bergaul. Nomor 7, penyandang disabilitas tidak akan bisa mengikuti kegiatan-kegiatan di lingkungan rumah seperti karang taruna, pengajian dan lain-lain. Lari semua ke yang silang. Iya. Jadi menurut ibu-ibu gimana bu? Mereka tetap bisa terlibat di kegiatan sosial yang ada di desa. Terima kasih ibu-ibu, silahkan jawabannya. Silahkan ibu-ibu duduk kembali. Silahkan cari tempat lagi. Nah, setelah ibu-ibu bermain tadi, saya rasa ibu-ibu sudah banyak yang paham tentang hak-hak penyandang disabilitas. Ini saya sudah siapkan flip chart. Di sini ibu-ibu bisa baca. Di sini ada beberapa hak-hak penyandang disabilitas. Yang pertama, mereka berhak untuk hidup. Saja bu ya. Yang kedua, bebas dari cercaan. Yang ketiga, mendapat perlindungan. Yang keempat, mendapat bantuan hukum, berhak bersekolah, berhak bekerja, berhak hidup sehat, berhak beribadah, berhak berolahraga, berhak bebas dari kekerasan dan eksploitasi. Ini maksudnya gimana bu? Ya, kekerasan dan eksploitasi. Iya, kita suka menyaksikan bahwa banyak anak-anak cacat yang digendong orang tuanya diajak untuk mengemis. Itu termasuk dieksploitasi. Ibu masih ingat ibu ya pelajaran kita yang bulan-bulan lalu tentang eksploitasi terhadap anak. Jadi sebenarnya mereka harus bebas dari kekerasan dan eksploitasi. Selanjutnya, tidak dikucilkan dengan cara tadi itu bu, diajak bermain, diajak bergaul dan terlibat pada kegiatan-kegiatan sosial. Yang terakhir, berhak diperlakukan sama dengan orang lain. Gitu ibu ya. Nah, setelah tadi kita bermain dan membaca ini, saya rasa ibu-ibu semua sudah mengerti tentang hak-hak disabilitas. Saya mau tanya ibu, di sekitar rumah ibu apakah ada
anak atau orang dewasa yang memiliki keterbatasan atau penyandang disabilitas? Ibu Win ada? Oh iya, saya ingat ya Bu, kita pernah berkunjung ke rumahnya Nasib ya Bu ya, namanya Nasib. Apakah Nasib diperlakukan sama seperti orang yang tidak cacat? Diberi makan yang sehat? Dibawa berobat Bu kalau sakit? Jadi Nasib itu diperlakukan sama seperti anak-anak yang lain yang sehat gitu Ibu ya. Jadi sekarang kondisinya Nasib gimana Bu ya? Ya, walaupun dia tidak bisa keluar rumah sendiri, tapi dia dalam keadaan baik-baik saja ya Bu ya. Alhamdulillah. Nah, jadi ya Bu ya, penyandang disabilitas itu juga memiliki hak yang sama dalam seperti warga negara lainnya ya Bu ya, seperti kita semua. Nah, begitu saja Bu ya yang dapat saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan hari ini dengan kita bermain 2 kali tadi dapat ibu-ibu mengerti. Saya minta maaf kalau ada kata-kata yang salah. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.